Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa asba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Mari bersama-sama kita membaca basmalah untuk mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita diberi ilmu, manfaat dan barokah. Salat dan salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Layarnya mati ya, nggak apa-apa. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua ya. Hari ini nggak ada pertanyaan baru. Kita sesuai nih. Ini kalau mau membahas tentang waris, maka ibu-ibu kalau cuma dengerin susah. Harus lihat nih, bagiannya seperti apa. Udah nyala. Baiklah. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum membahas tentang waris, karena kemarin ada pertanyaan tentang waris dan ini bukan pertanyaan yang pertama ya. Kita punya kebiasaan di Jawa, di Indonesia bahkan, begitu orang meninggal biasanya warisan nggak langsung dibagikan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan sosial dan budaya. Wong kuburane durung garing kok wis bingung warisan, seolah-olah membagi warisan itu berebut harta. Sebenarnya bukan demikian, justru begitu orang itu meninggal, maka hartanya itu bukan lagi milik dia, tapi harus diberikan kepada pemiliknya, yaitu ahli warisnya. Kenapa penting warisan segera dibagikan? Kalau nggak segera dibagikan, harta itu mau diapakan, nanti hukumnya kan harus atas izin pemiliknya, pemilik haknya. Kalau nggak dibagikan kan belum jelas, ini hak siapa? Siapa punya siapa, barang milik ini milik siapa? Kalau nggak segera dibagikan, akhirnya hukum benda yang ditinggalkan itu tidak halal lagi bagi siapapun. Hukumnya gimana? Syubhat. Syubhat itu apa? Ma bainal halal wal haram. Ya, sesuatu yang antara halal dan haram itu syubhat. Syubhat itu dibilang halal ya ada haramnya, dibilang haram ada halalnya. Begitu seseorang meninggal punya anak, ya kalau anaknya satu laki-laki, maka dia akan jadi pewaris. Yang pasti yang lain akan terhalang warisannya, pasti jatuh ke anak laki-laki itu. Lah kalau lebih dari satu, maka kan harus berbagi. Anak pertama laki, anak kedua laki misalnya. Harus jelas mana yang milik harta anak pertama, mana yang milik harta milik anak kedua. Kalau punya istri harus jelas, punya istrinya yang mana, punya anaknya yang mana. Lah kalau nggak segera diwaris kan nggak jelas. Nah karena nggak jelas ini milik siapa, maka digunakan oleh siapa, jadinya dibilang halal ya. Orang itu punya hak atas harta peninggalan, tapi dibilang haram, belum jelas ya itu kalau milikmu. Nah, kalau milik anakmu, karena belum ada kesepakatan yang mana hak masing-masing. Sehingga di dalam Islam, begitu seseorang itu meninggal, maka harta dari orang yang meninggal itu yang boleh diambil dan digunakan yang pertama adalah biaya pemakamannya. Biaya pemakaman diambilkan dari mana? Dari harta orang yang meninggal. Ya, kalau di kita untuk memperingan, karena mungkin ya di tempat tertentu kayak di mertua saya,
makam aja harus beli. Kalau nggak beli, dan itu nilainya senilai rumah. Kalau nggak beli, sewa per tahun. Karena udah nggak ada tanah lagi makin lama di Jakarta kan. Per tahun, siapa yang mau bayar? Nah, kalau per tahun, kalau nggak dibayar, dibongkar itu udah ditempatin makam yang lain. Itu di Jakarta kayak gitu. Terus dari mana tempat pemakamannya? Diambilkan dari harta orang yang meninggal itu. Ya kalau punya, kalau nggak punya, akhirnya kan ada istilah rukun kematian ya. Ya itu digunakan untuk pembiayaan. Jadi biaya pemakaman diambilkan dari harta waris. Kalau misalnya ada yang mau bersedekah, tetangga biasanya takziah kan, bawa apa? Beras, bawa gula, sembako, kemudian dijual buat biaya pemakaman. Boleh. Karena biasanya orang takziah itu tujuannya untuk membantu yang meninggal kan. Nah, biaya pemakaman diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kalau memang masih ada zakat yang belum dikeluarkan oleh orang yang meninggal, bayar dulu, diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, punya hutang. Makanya kalau kita sering dengar orang-orang meninggal ya, ada pengumuman dari keluarga, nanti kalau ada tanggungan kepada Bapak Ibu mohon menghubungi saya gitu. Iya, diambilkan dari mana? Dari harta warisan. Kalau ternyata hutangnya lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan, apakah ahli waris wajib membayarnya dari harta pribadi? Secara hukum tidak wajib, itu kewajiban orang yang berhutang. Tapi kasihan kalau sampai meninggal, punya hutang, belum terbayar, dibawa sampai akhirat, hutang sampai di akhirat, ini nanti jadi penghalang mau masuk surganya, sampai orang yang dipinjemin, dihutangin, itu mau menghalalkan, ngasih, baru bisa masuk surga. Kalau enggak harus mencari halalnya dulu, itu namanya hisab. Nanti kan kita ada hitung-hitungan amal kan. Terutama yang berat tuh hutang pada manusia. Hutang tuh bukan hanya masalah harta, hutang nyawa, hutang harga diri, hutang kehormatan, pokoknya hubungan apapun yang kita perbuat itu akan ada pertanggungjawabannya. Nah misalnya keluarga kasihan, nanti udah kita bebaskan aja, ya keluarga anak-anaknya soleh-solehah semua dan orang-orang berkecukupan, udah hutang bapak kita bayar aja, ya bersyukurlah, alhamdulillah. Makanya jangan sampai ibu-ibu kita meninggalkan hutang ya. Karena berat tanggung jawabnya. Kalau bisa hindarilah hutang. Kalau nggak perlu banget, kalau perlu banget kepepet ya hutang, tapi segera dibayar sebelum meninggal. Jangan sampai keduluan dipanggil Allah kita belum bayar hutang. Berat itu. Ya. Kemudian yang keempat, wasiat. Wasiat itu apa? Pesan orang sebelum meninggal. Ada yang bilang paling enggak 2 hari sebelum meninggalnya, atau pas saat menjelang sakit, sakaratul maut, sudah merasakan aduh umurku udah enggak panjang lagi, aku pesankan. Kalau sudah wasiatnya itu udah cukup lama, itu harus dinotariskan, harus dibukukan, atau setidaknya ada catatan tertulis bahwa memang ada wasiat itu. Biasanya orang kalau udah sakit itu suka berpesan ya. Nah pesan-pesan itulah yang disebut wasiat. Cuma sayangnya orang yang pesan udah meninggal biasanya hanya disampaikan kepada 1-2 orang, nggak semuanya. Nah ini akan menimbulkan sengketa biasanya. Nah ini bahaya juga. Maka yang namanya wasiat itu juga ada syarat-syaratnya untuk dikerjakan atau tidak. Syarat pertama, nggak boleh lebih dari 1/3 harta. Kemarin sudah kita bahas. Tidak boleh lebih dari 1/3
harta. Setelah dipotong biaya pemakaman, dipotong biaya zakat, dipotong biaya hutang, kemudian tinggal sisa berapa? Nah, sisa berapanya itulah yang namanya barang warisan. Nah, dari barang warisan itu yang boleh dikerjakan untuk wasiat, misalnya engko aku lek mati, tanah sing di sawo jajar aku wakafkan ya untuk masjid, tolong diberikan ke masjid misalnya. Nah, itu boleh selama tidak lebih dari 1/3 harta waris yang ada. Tadi harta waris dipotong apa dulu ibu-ibu? Biaya pemakaman, kemudian yang kedua zakat, yang ketiga bayar hutang. Nah, jangan sampai ibu-ibu kasihan ya kalau ada ahli waris yang nggak mau bayar hutang padahal udah tahu benar bahwa bapaknya atau orang yang meninggal itu belum menyelesaikan hutangnya. Kasihan itu. Jadi kisah nyata, boleh saya cerita? Entah benar entah enggak, tapi ini karena mimpi ya, mimpi dari seorang tetangga. Kakak saya itu cerita punya teman pas dia tetangganya meninggal, beberapa malam setelah tetangganya meninggal itu mimpi ketemu dengan orang yang meninggal itu. Mimpinya orang yang meninggal itu berada di sebuah kayak hutan gitu, sendirian, tinggal di pohon yang ada di hutan itu. Jadi tinggalnya dari pohon ke pohon kayak monyet gitu, lompat dari pohon ke pohon. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu ada di sini? Iya, aku belum bisa masuk ke rumahku. Kenapa? Aku masih punya hutang. Hutang ke siapa? Kata, ini kisah nyata loh ya. Ini bukan dongeng zaman tempo dulu ini, ya tahun-tahun ini aja. Manusia modern ini, beneran. Boleh percaya, boleh enggak, karena ini mimpi. Karena yang mimpi itu tetangga dan saya rasa yang namanya tetangga hubungan dengan batin beda dengan keluarga. Enggak ada hubungan apa-apa, tapi kebetulan kok dia yang diimpiin sama orang yang sudah meninggal itu. Punya hutang ke siapa? Ke warung si ini. Kan orang biasa ya, kalau warung kemudian nggak ada kembalian, tukang warungnya kan bilangnya apa biasanya? Ya nggak apa-apa, besok aja gitu kan. Nah besok aja, kadang kan cuma dikit 1.500 rupiah, kita suka ngeremehin tuh. Kadang yang dihutangin tukang warungnya juga lupa, yang hutang juga lupa. Kenapa yang hutang sampai lupa? Biasanya ngeremehin, lupakan hisapan bahwa setiap harta kita akan ada perhitungannya, ada pertanggungjawabannya. Itu ibu-ibu percaya kan bahwa nanti semua akan dihisap? Semuanya Bu, yang kita miliki nih, yang kita pakai aja ini, coba dari atas apa nih? Jilbab. Di dalamnya jilbab ada apa? Iya, ciput, mukena apa? Daleman. Wah, lo harganya 15.000 itu nanti ditanya loh sama Allah. Kita harus mempertanggungjawabkannya loh. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak pakai pewarna rambut? Apa jawabannya ibu-ibu? Iya, sunnah malah. Yang penting jangan warna hitam. Nah itu nanti juga ditanya tuh, kamu pakai pewarna apa? Dari mana kamu beli pewarnanya, dapat dari mana? Oh saya beli di mana? Di situ. Yang kamu beli dia lega enggak? Kamu bayarnya pakai apa? Uang yang kamu bayar pakai mana? Masya Allah, hisapan Allah itu luar biasa loh ibu-ibu. Ini baru yang di kepala ya. Pakai jepit enggak? Itu ada hisapannya juga itu. Ada pakai karet gelang atau karet hiasan? Ya, karet gelang aja ada hisapannya. Kamu dapat dari mana? Nemu di jalan. Punya siapa yang kamu temu? Halal apa enggak? Ada hisapannya juga. Semua yang punya itu nyari enggak? Membolehkan enggak? Semua ada pertanggungjawabannya. Makanya kalau nemu barang jangan langsung seneng ya.
Ada hisapannya walaupun nemu. Jangan-jangan yang kehilangan masih belum ikhlas dengan barangnya yang hilang. Nah, hati-hati itu. Nah, akhirnya apa? Begitu bangun si tetangga tadi, sambung lagi ceritanya. Si tetangga tadi nyariin seperti yang dimimpi, hutang ke warung. Biasanya Pak ini ke warung kemana? Tanya sama keluarga. Nah, akhirnya disamperin ke tukang warungnya. Apa Bu? Tanya pada tukang warung, Pak, Bu, kenal nggak dengan bapak si ini? Oh iya, kenapa? Beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggalnya? Gini. Oh ya, semoga diterima oleh Allah gitu kan. Biasa orang mendoakan. Terus nanya, beliau punya hutang nggak Bu? Yang jualan juga lupa ibu-ibu. Kalau bapak yang meninggal tuh punya hutang. Hutang apa ya? Mungkin pernah bayar, nggak ada uang kembalian, belum diselesaikan. Oh iya, waktu itu beli tempe goreng, nggak ada kembalian. 1.000 apa 2.000 apa 3.000 gitu. Udah, ya Bu, ini saya bayarkan. Aduh, cuma segitu aja kok. Udah halal gak apa-apa. Padahal udah menghalalkan loh Bu. Tapi kan orang mau menghalalkan tuh setelah diminta halalnya. Seandainya gak ada yang datang mungkin, ya itu belum akan dihalalkan. Orang masih yang namanya hutang tetap harus dibayar. Untuk menghalalkan hutang itu harus diminta halalnya dulu. Gimana kalau saya lupa? Nah, tapi jangan suka-suka sok lupa ya. Tiap kali nanti saya lupa. Nah, hati-hati ibu-ibu. Nah, ternyata apa? Begitu sudah dihalalkan, ini beneran loh ya, kisah bukan dongeng tempo dulu, tetangganya kakak saya ini. Setelah dihalalkan, berapa hari berikutnya mimpi orang yang tadi, yang asalnya tinggal di mana? Itu sudah berada di rumah yang indah di surga sana. Masya Allah. Makanya hati-hati dengan hutang. Siapa yang punya hutang? Segera dibayar. Ya, jangan beli barang dulu, jangan beli jilbab dulu, jangan beli baju dulu, mending lebaran baju yang lalu. Ya. Yang penting bayar hutang. Gak usah pakai sendal dulu. Sendal yang lama bisa dipakai kan? Ya, makan cukup sepiring aja, toh udah kenyang kan? Gak usah jajan, jalan-jalan ke mall, gak usah jajan yang gak diperlukan. Yang penting bayar hutang dulu. Udah bayar hutang. Kalau bisa, ya kalau ada ahli waris kebetulan yang tahu hutangnya mending. Kadang ahli waris ini pengalaman saya nih. Ada orang punya hutang ke suami saya dan saya. Awalnya ke suami saya, kemudian bla 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 bla, akhirnya ngutang juga ke saya. Saya kasih janji ya, saya kasih bantuan hutang, tapi dengan cara hutang saya akan mengeluarkan bayar hutang untuk suami saya gitu loh ceritanya. Ternyata dua-duanya ketipu saya sama suami akhirnya. Bukan ketipu, memang ya namanya kejadian yang saya nggak ngerti juga kenapa dia nggak bayar hutang sampai meninggal. Tiap kali ditagih masih belum ada, tiap kali ditagih masih proses begini sampai meninggalnya. Begitu meninggal sebenarnya dia punya tinggalan yang banyak, orang kaya sebenarnya, bahkan lebih kaya dari saya yang dihutangin loh. Apa? Kadang orang hutang tuh tidak harus miskin ya. Karena gaya hidup, karena punya angan-angan yang besar gitu. Nah, begitu meninggal, kita sampaikan ke anak-anaknya, kan ada hitam di atas putih, hutang itu. Apa kata anak-anaknya? Mohon maaf, saya nggak bisa bayar. Nunggu tanah laku. Tanah warisan. Ternyata begitu ditagih lagi, apa jawabnya? Kalau uang sedikit sih udah kita halalkan ya. Ini uang nggak sedikit, kita nabungnya puluhan tahun. Ya. Apa kata anaknya?
maaf karena harus dipakai ini jadi belum bisa bayar sampai sekarang. Gimana? Ya kalau kita mau membantu orang yang meninggal itu ya mau nggak mau berusaha mengikhlaskan. Namanya juga usaha. Ibu-ibu, berusaha mengikhlaskan itu ikhlas nggak? Untuk bisa ikhlas itu kan butuh proses ya. Ya pas lagi nggak butuh sih ikhlas, pas butuh seandainya uangku itu nggak ditutang kan gitu. Jadi nggak ikhlas lagi. Ikhlas itu kan naik turun gini kan. Sebagaimana iman juga naik turun. Nah itu ujian kita sebagai orang yang dihutangi, bisa nggak mengikhlaskan. Dan ujian bagi orang yang hutang, kalau sampai sudah meninggal anak-anaknya nggak mau bayar, wah kasihan sekali ini. Nah karena itu, nih kita selamatkan orang-orang yang meninggal dulu. Gimana akhiratnya dengan bayar hutang? Kalau ternyata barang tinggalannya nggak cukup, akan lebih baik kalau kita menolongnya, terutama ahli warisnya. Jangan barang diwaris dulu sebelum bayar hutang. Kalau ternyata hutangnya lebih besar, berarti nggak ada harta waris. Kalau nggak ada harta waris, ya sudah, melongo, ngaplu, rezeki dari Allah. Jangan mengharapkan warisan. Insya Allah selama kita mau berusaha akan ada hasilnya. Yang kedua, syarat wasiat, penerima wasiat gak boleh ahli waris ya. Harus orang di luar ahli waris. Misalnya kayak kemarin ada yang nanya tuh, orang tuanya berpesan pada ahli warisnya, ini harta tinggalanku, tolong dikelola, nanti dibagi bersama semua anak-anakku punya hak yang sama. Nah ini ada dua kemungkinan. Kalau diberikan, barang itu sudah diberikan saat hidup, itu namanya hibah. Apa ibu-ibu? Hibah itu artinya barang pemberian. Kalau kita memberikan barang yang kita miliki pada saat kita hidup seperti sekarang, misalnya saya punya 4 anak. Ya nak, mama nggak punya apa-apa, apa yang ditinggal itu nanti milik anak-anak. Dan dibagi sama ya, mau laki perempuan. Boleh? Boleh. Orang saya itu pemberian bukan warisan. Yang disebut warisan, barang yang saya tinggal setelah saya mati. Kalau masih hidup sudah saya kasihkan, saya mati nggak punya apa-apa. Kalau yang namanya hibah, pemberian, kita punya hak memberi kepada siapapun. Berapapun jumlahnya. Bentuknya apa, itu hak kita. Tapi lagi-lagi, orang tua harus adil. Ya, jangan sampai terlalu sayang pada satu, yang lain jadi korban. Nah itu soal keadilan, nanti pertanggungjawabannya ya ada sendiri. Halal apa haram, kita punya hak kok apapun. Yang penting dalam hal harta jangan sampai ada sengketa gimana caranya. Adil itu tidak harus sama jumlahnya, nggak harus sama bentuknya, nggak harus sama beratnya, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Anakku sing ngrumati aku, mulai aku sakit sampai aku sehat lagi, sampai aku tua, dengan dia anak yang belas gak tahu ngurus, kira-kira sama nggak? Nah, kita ngasih lebih kepada yang ngerawat anak kita yang ngerawat, boleh nggak? Boleh, anggap aja itu ongkos biaya suster. Sebagai penghargaan, penghormatan kita kepada anak kita, ucapan terima kasih, yaitu namanya adil. Kalau adil itu tidak harus dalam bentuk yang sama. Nah kalau wasiat itu seperti apa? Wasiat itu pesan sebelum wafat, yang harus dijalankan setelah wafatnya. Jadi sampai wafat masih belum dikasih, belum diberikan. Baru pesan sebelum wafatnya. Nah, ini penerima wasiat, nggak boleh anak sendiri. Kalau anak sendiri jadi ahli waris.
Iya. Jadi anak sendiri itu sebagai bukan penerima, tapi pelaksana wasiatnya sebelum diwariskan. Dan yang ketiga, wasiat itu tidak digunakan maksiat, tidak digunakan untuk kemungkaran, tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak keharmonisan, tidak digunakan untuk hal-hal yang bikin masalah, bikin sengketa, bikin rusuh, bikin onar. Pokoknya harus dipastikan wasiat itu berdampak maslahat. Kalau dampaknya tidak baik, misalnya tuh ada rumah bordir di sebelah, gede ini tuh dari uang kok misalnya. Halal apa haram? Haram. Perlu dipenuhi nggak wasiatnya? Tidak. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat Islam dan membahayakan masyarakat sekitar. Oke. Ini pertanyaan tentang waris kemarin. Nah, jadi ini ibu-ibu, semuanya ini kan kita semua ada batasnya ya, gak ada manusia yang abadi. Siapa yang mau hidup selamanya? Tidak ada. Umur 1 saya wis pegel ya Bu ya. Sekarang udah kadang pegel nggak? Kaki udah linu-linu. Bayangin 10 tahun lagi, makin linu kira-kira. 100 tahun lagi makin banyak linunya. Ya, semua bakal menghadap pada Allah. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahkan seandainya kita berusaha menghindari kematian pun, lek wayahe mati ya tetap mati. Mati itu nggak nunggu sakit, mati tidak menunggu tua. Kadang yang sehat duluan daripada yang sakit, betul apa betul? Kadang yang muda lebih dulu daripada yang tua, iya apa enggak? Iya. Dan pada saat itu, nah ini tetangga cerita, temennya lagi enak-enak makan nih, kemudian minum keselak, mati Bu. Sementara bapaknya terus mati, dek dukur kasur puluhan tahun gak mati-mati. Padahal sing pengen mati bapaknya. Itulah ya Allah, sing ngrumati duluan. Nah ini saya jadi ingat nih, orang tuanya teman saya juga gitu, nungguin anaknya udah dalam sakaratul maut itu, udah di ruangan apa itu namanya ICU ya, yang sudah sakaratul maut dan bapaknya jagain sambil ngucapin bimbing la ilaha illallah karena dipikir anaknya mau meninggal. Begitu la ilaha illallah mati dewe Bu. Ya Allah, anaknya sampai hari ini hidup. Itulah malaikatnya keliru. Lek keliru lah dibalik no. Meninggal di atas pundak anaknya yang dibimbing yang lagi sekarat tadi. Dan sampai hari ini anaknya masih hidup Bu. Kita nggak bisa menghindari dari kematian. Ada yang usaha ya hidupnya sehat, olahraga, makan ini nggak mau, itu nggak doyan, takut sakit. Kuatnya luar biasa, tiap pagi lari maraton. Meninggal pas lagi maraton, pas tengah-tengah. Padahal udah hidupnya udah berusaha sehat, Masya Allah. Makanya disebutkan oleh Allah, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya, dibelani awan bengi minum obat, wayahe mati, tetap mati. Sing gak obatan, yo mati. Gak ada yang hidup selamanya. Kalau sudah mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan pada saat kita sudah mati itu bukan berarti kita hilang begitu saja. Mati itu hanya terpisahnya ruh dari jasad. Yang mati hanya jasad kita.
ruh kita tetap ada. Kalau nurut hukum fisika, suami saya orang fisika. Teman-teman saya di kantor dulu 2 orang fisikawan semua. Jadi kata mereka, menurut hukum fisika, barang yang sudah pernah ada, barang yang ada, maka dia akan ada selamanya dan tidak akan pernah tidak ada. Ibu-ibu, sebelum kita lahir, apakah kita sudah ada? Setelah kita lahir, apakah kita ada? Setelah ada, kita meninggal, apakah kita akan ada? Menurut hukum fisika, tetap ada selamanya. Barang yang sudah ada, pasti akan ada selamanya. Gak akan hilang. Padi ditanam, masuk ke tanah. Jadi apa ibu-ibu? Padinya tadi, biji padi yang ditanam ada nggak? Nggak ada, berubah menjadi tanaman padi. Tanaman padi akan berbuah, namanya gabah. Ya, dipetik gabah namanya ya. Gabah diseleb, apakah gabahnya ada? Tanamannya jadi gabah, apakah tanamannya ada? Seolah-olah kita menganggapnya nggak ada, padahal itu tetap ada. Apa? Ya jadi gabah, daunnya seolah-olah mati, hilang? Enggak, dia akan menjadi pupuk. Lek dibakar jadi abu, tetap ada, hanya berubah bentuk. Gabah diseleb jadi apa ibu-ibu? Beras. Kulitnya jadi apa? Dedek. Masih ada enggak? Gabahnya enggak ada, tapi dia berbentuk yang lain. Gabah dan beras. Beras dimasak, berasnya ada enggak? Kita bilang enggak ada, ada tapi dalam bentuk yang lain, yaitu menjadi nasi. Kalau enggak banyak air, kalau kebanyakan air jadi bubur. Bubur dikasih beras merah jadi bubur abang. Dikasih santan jadi nasi gurih, dikasih bumbu kuning jadi nasi kuning, dikasih ya. Ada apa, Bu? Iya, silahkan. Kenapa? Nggak dengar saya, boleh pakai mic. Saya bukan ahli fisika, kebetulan saya punya suami orang fisika, teman saya orang fisika. Mungkin ibu orang fisika ya? Silahkan diperkuat penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang sudah saya sampaikan dalam fisika saya dulu di kawasan. Oh ya. Iya. Itu namanya hubungan kekekalan ya. Iya. Berkaitan dengan aspek religi. Yang terkait dengan konsep reinkarnasi. Kalau dalam budaya Jawa itu titisan. Menipis gitu. Oh, itu persis dengan dulu dan baik itu wajah maupun sifat atau karakternya. Kalau dalam agama ini disebut dengan reinkarnasi. Dan yang buku reborn atau lahir kembali. Ada yang laki-laki meninggal, nitis kalau orang Jawa nitis ke perempuan. Tahu persis kisahnya mulai dari dilahirkan, besar, kecil, besar, tua, meninggal. Bisa menceritakan dengan baik bagaimana dia dilahirkan, keluarganya siapa saja, saudaranya siapa, dan lain sebagainya. Buku itu dari kisah nyata seorang ahli yang meneliti. Kalau di dalam Islam bagaimana konsepnya? Ya, kalau dalam Islam setiap manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan mereka kekal nanti di akhiratnya. Tidak mengikuti, kita tidak mengikuti reinkarnasi. Tapi bahwa
manusia diciptakan oleh Allah dari satu nafas yang sama, dan setiap nafas ini nanti akan turadduna ila alimil ghaib, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah wasyahada, Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu masing-masing kita menghadap Allah dan Allah akan menceritakan kembali apa yang sudah kita kerjakan. Kekekalan dalam Islam bukan reinkarnasi yang kemudian menjadi orang lain, enggak. Saya tadi belum selesai ceritanya. Begitu beras kita makan, apakah berasnya hilang? Tidak. Masuk ke tubuh kita berubah bentuk menjadi energi. Jadi yang kelebihan gula, karbohidratnya jadi gula darah. Ada juga kalau kayak saya jadi trigliserida dalam darah dan seterusnya. Roh kita yang diciptakan oleh Allah, begitu meninggal, roh kita ini loh yang abadi. Jasad kita akan hancur. Kecuali orang-orang soleh bisa nggak hancur. Terbukti ya banyak. Pernah dengar cerita jenazah puluhan tahun masih tetap utuh? Dongeng atau nyata? Nyata kan? Nah, kita-kita yang hancur itu karena amal kita sendiri yang menghancurkannya. Nah, gimana? Bukan reinkarnasi kalau dalam Islam. Kita akan kembali, ruh kita masih tetap ada. Ruh kita tetap ada, hanya jasad kita yang terpisah. Dan ruh kita ini loh yang akan menghadap Allah dan nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kalau kita baik, kita menjadi ashabul yamin, diri kita sendiri. Ashabul yamin surga tempatnya. Kalau ashabus shimal karena terlalu banyak dosa, kebaikannya tidak ada, akhirnya harus menjadi ahli neraka. Ahli neraka masih ada baiknya, hanya dicuci sementara. Nanti akan mentas dari neraka dan akan mengambil buah dari amal baik kita ke surganya, ke dalam ridhonya. Jadi hukum reinkarnasi dalam Islam tidak ada. Yang ada setiap manusia, setiap nafas, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dan ini teknologi ke depan ibu-ibu, sebenarnya sekarang sudah bisa. Manusia bisa lahir, kalau kemarin agama yang lain, ketika ada seorang Isa yang lahir tanpa bapak, maka dianggap itu Tuhan. Kok bisa gak ada bapak lahir, gak masuk akal. Karena gak masuk akal, dan ini kejadian nyata yang bukan irasional tapi super rasional, dan itu nyata. Wah, ini butuh manusia biasa, ini pasti manusia setengah dewa ya. Nah, itu logika mereka ternyata terjawab oleh ilmu sekarang. Kemarin di Musyawarah NU Nasional untuk teknologi ke depan, sekarang tuh sudah ada teknologi di mana manusia bisa lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Oh, lebih canggih lagi dari Isa. Dan kita bisa memilih mana akan melahirkan manusia seperti apa, seperti siapa, itu bisa direkayasa ke depan. Dan sebenarnya sekarang pun teknologi ini sudah bisa, cuma masih diperdebatkan. Dan kalau ini sampai bisa, manusia ini nggak ada gunanya lagi. Ibu-ibu yang lahir males, cocok nggak wae manusia-manusia sing sregep-sregep. Apa meneh sing kuwendo wis males, ngantukan. Ngamuan pisan. Diciptakanlah manusia-manusia dengan itu tanpa bapak, tanpa ibu, pakai teknologi udah bisa loh saat ini. Cuma masih diperdebatkan di dunia. Ya, kalau kemudian dilahirkan orang-orang dengan orang-orang yang otaknya bagus sehingga milih gen-gen yang bagus gitu ya.
Bahkan dalam pikiran saya, bisa ini meleharkan Muhammad untuk yang kesekian kalinya. Mau karakternya seperti apa itu bisa. Sekarang ini teknologi ke depan nih, makanya anak-anak kita nanti akan bersaing dengan manusia-manusia semacam ini. Apa? Kalau bayi tabung itu kan ngambil sperma dari seseorang yang memang sudah ada spermanya, kemudian dipertemukan dengan ovum ibu yang ingin hamil itu. Itu bayi tabung ya. Jadi tetap ada pertemuan ovum dan sperma, tapi tidak ditemukan pakai seksual, pakai teknologi pertemuannya. Bisa gagal, bisa berhasil. Nah, tergantung gagal berhasilnya banyak faktor. Saya bukan ahli kedokteran, saya nggak bisa menjelaskan. Apakah halal? Sejauh ini ulama menyepakati halal, bukan termasuk zina, karena zina itu pertemuan kelamin laki-laki dan perempuan. Mau ada ovum sperma bertemu atau tidak, kalau kelamin laki-laki bertemu dengan kelamin perempuan, kodok lanang ketemu kodok wedok gendong-gendongan, kata guru saya, itu haram, jadi zina. Kalau tidak ada pertemuan kelamin laki-laki perempuan di luar nikah, ya tidak termasuk yang hukumnya bukan termasuk perzinaan. Ya, jadi Islam tidak menganut reinkarnasi dan reborn, tapi setiap nafas akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau roh kita sudah dicabut oleh Allah dari jasad kita, terpisah, nanti ini akan dihidupkan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah, dan pada hari itu kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Pada hari ini aku tutup mulut mereka, lalu tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan bersaksi atas semua yang mereka lakukan. Dan pada saat kita menghadap Allah mempertanggungjawabkan, kau nok mane alasan laku keseli, nggak ada, nggak bisa. Lah salahe iku ngono, malah aku yang ngene. Kalau sekarang kan bisa gitu ya. Berbuat salah, menyalahkan orang lain. Ada atau banyak? Banyak. Besok udah nggak bisa lagi. Mulut kita sudah nggak bisa ngomong. Apa yang ngomong? Anggota tubuh kita. Masa iya sih tangan kita bisa ngomong nggak punya mulut? HP ibu-ibu punya mulut nggak? Bisa ngomong nggak? Jangankan ngomong, nyanyi bisa, joget bisa. Bersuara apa aja bisa, itu padahal ciptaan manusia. Apalagi tangan kita ini ciptaan siapa? Allah. Lebih canggih lagi kalau Allah berkehendak. Kaki kita akan bersaksi, kakimu kemana aja? Kalau hari Jumat ke Masjid Al-Mustaqim. Terus kalau hari Kamis, ya kadang dugem sih. Terus kalau hari Sabtu, ya ikut bapaknya jalan-jalan ke mall, ngapain di sana? Lihat-lihat, cuci mata. Apa yang kamu lihat? Ada orang gendut, ada orang pendek, ada orang kurus. Ngapain terus? Itu akan ada pertanggungjawabannya semua. Mata kita, saya lihat ibu-ibu, sama-sama melihat. Kadang saya melihatnya, kalau seperti ini, melihat ibu-ibu saya lihat senang nggak? Senang saya lihat. Menyenangkan orang pahala atau dosa? Pahala. Tapi kalau saya lihat yang sama-sama lihat, yang dilihat senang nggak? Enggak. Menyakiti nggak?
Menyakiti. Pahala atau dosa? Dosa. Sama-sama melihat nih loh, nilainya udah beda. Senyum, katanya senyum ibadah. Ibu-ibu saya ajak senyum gini seneng nggak? Menyenangkan ibu-ibu? Pahala. Tapi kalau senyumnya sinis amat, itu bukan senyum lagi itu. Apa tuh? Ngenyek. Ya, senyumnya sinis amat. Sama-sama senyum, tidak semuanya pahala loh. Sama-sama berangkat ke masjid. Yang satu benar-benar sudah daripada saya di rumah marah-marah terus sama bapaknya, lihat bapaknya sepet beribatku. Nah, baik-baik dengan bapak, Pak, aku izin ya ke masjid dalam niat. Ya aku gak mangkel, pengen golek mulih biar bisa senyum sama bapak. Niat baik, ngaji di sini menghibur diri. Pahala atau dosa? Pahala. Tapi podo-podo sepet ndelok bapake berangkat ngaji. Pak, tak tinggal. Cek kewapok tak tinggal. Kejadian yang sama. Keputusannya sama, berangkat ke masjid ngaji. Alasan perginya juga sama. Ya kan? Tapi niat, innamal a'malu binniyat, hatinya sudah beda. Dampaknya sama apa enggak? Nanti sampai di rumah yang pertama tadi, nyampe rumah, Pak, aku mau ngaji Pak, alhamdulillah. Ambek mulai, ambek siul-siul, ambek nyanyi-nyanyi, seneng mari ngaji, ketemu bapak, assalamualaikum, senyum. Ketok bojo tengkro, ay meneng, ay terus gak belanjani, jaluk mangan. Kurang asin ngamuk. Karena saat bahagia biasa aja, diamuk ya gak melok ngamuk. Iya Pak, mari kita kayak nomane. Kenapa? Karena sudah bahagia. Orang kalau bahagia itu akan memancarkan cahaya bahagia, Ibu. Iya kan? Tapi lek tujuannya cek kewapok kan. Begitu mulai omah, ya apa rupanya bapak? Takon anak kapok gak ngamuk bapak. Nggak tujuannya ngapok no, bisa kapok abon rasa no lek aku dengan omah akan beda dampaknya. Nah ini ibu-ibu, sehingga nanti semua anggota tubuh kita itu akan bersaksi sendiri. Percaya? Yakin? Bisa bicara? Bisa, semua bisa bicara. Jadi gimana? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Untuk menuju ke sana, kata Allah, butuh sangu. Maka sangu kalian semua. Carilah bekal wahai kalian semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan menghadap Allah. Nah kalau reinkarnasi nanti kan nggak bisa tanggung jawab. Hari ini saya tanggung jawab atas nama saya Lulu Farida. 100 tahun berikutnya kalau di agama lain kadang direinkarnasi jadi sapi gitu ya. Terus sapi apa harus bertanggung jawab? Sapi nggak harus tanggung jawab atas dirinya. Mereka nggak diberi akal dan tidak dimintai, tidak dikasih amanah apa-apa untuk mengelola alam semesta. Mereka hanya bunga-bunga aja bagi kita sebagai manusia. Iya. Ada yang jadi monyet, kasihan sekali reinkarnasi jadi monyet. Mari ayu-ayu ini terus jadi monyet. Ya. Kita tidak mengikuti itu. Jadi sebaik-baik bekal nanti adalah takwa. Takwalah yang mengendalikan tadi. Sama-sama pergi dari rumah, wegel ndelok bojo, wis nganggur, gak belanjani, ngamukan, minta dilayani, gak dilayani titik telat ae wis ngomel, pegel gak? Pegel. Sama-sama aksi yang sama, ada stimulasi yang sama, menghadapi hal yang sama. Kalau didasarkan takwa, solusinya akan beda, menyikapinya beda.
Sama-sama, wah gak kuat aku lek ngene terus, stres aku. Cara ngatasinya beda. Orang bertakwa akan berusaha mencari solusi yang berpahala, yang baik, yang tidak merusak keadaan dan kondisi. Menghibur diri supaya tidak menderita. Cara menghiburnya beda dengan mereka yang tidak bertakwa. Lek wong gak takwa, pegel aku, ngene salah, menisan aja salah. Ngerewangi enggak, kita minta bantuan tetangga, dituduh selingkuh, menisan aja selingkuh. Timbang mek dituduh. Ada yang gitu kan? Iya, tapi orang bertakwa, astagfirullah. Gimana cara menghiburnya? Ono macam-macam. Gimana menghiburnya? Wis Pak, pamit sebentar, aku butuh istirahat. Aku tak ngaji ya Pak ya, nang masjid, iktikaf. Nangis nang Gusti Allah, pegel kula Gusti, tak apakno bojo kula niki. Nangis nang Gusti Allah. Mari nangis, wong ngemis dodol kayu, mari nangis guyu. Sudah selesai, dia laporkan sama Allah, boleh. Iya Pak, lebokno kiwa tokno tengen, kalau itu dipikir dadi nggarai sakit pikir, nggak usah dirasakno, disimpan di hati. Kalau bikin sakit hati, udah anggap aja pesugihanku beraksi. Anggap aja itu barang antik gitu ya. Tempat ladang ibadah kita, muji kesabaran kita. Yang penting tidak membahayakan. Wong menang anteng kok, mek gak nyambut gawe ngono tok ta. Ya, di sini sebaik-baik bekal adalah takwa tadi. Orang bertakwa akan beda respon walaupun yang dihadapi sama, beda aksi ketika mendapatkan reaksi akan berbeda ketika ada aksi. Wattaquni ya ulil albab, jadi bertakwalah kepadaku, kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Oke, dari sini ibu-ibu, untuk siapa sabah, ahli waris dan seterusnya nanti minggu depan, Jumat depan aja ya. Sekarang udah jam 8:30. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo. Pakai mic Bu, nggak dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya tentang tentang tadi. Iya. Jadi misalnya seorang tua berhutang sama anak, atau anak yang berhutang sama orang tua. Pada saat mereka meninggal, apakah itu hutang yang harus dilunasi atau istilahnya dalam hubungan orang tua dan anak, jadi anak itu bukan hutang? Tetap hutang. Ketika anak itu sudah balik, sebenarnya dalam Islam bukan lagi tanggung jawab orang tua, mereka harus memenuhi kehidupan dirinya. Itulah tugas orang tua, mendidik anak dari kecil untuk mandiri sampai mereka balik tadi. Nah, kalau sudah balik, orang tua menghidupi anaknya, itu bukan kewajiban, itu sedekah dari orang tua. Apalagi kalau anak sudah mandiri. Ya, anak punya kewajiban ya berbalaslah dari kecil dihidupi, berbaktilah kepada orang tuanya. Kalau dulu dinafkahi, sebaiknya anaklah yang menafkahi balik kepada orang tua. Tapi kalau mereka memiliki kesepakatan itu hutang, hutang tetap hutang. Anak selayaknya tidak menganggap hutang, tapi kalau itu memang, maaf ya, kadang ada orang tua yang mentang-mentang jadi orang tua, jiat nang anaknya, ada enggak? Sampai di luar kemampuan batas anaknya. Zalim, bagaimanapun membebani manusia di atas pundak lebih dari kemampuannya, itu adalah kezaliman. Demikian juga sebaliknya. Ya selayaknya anak gak usah sadurunge wong tua utang dipenuhi kebutuhannya. Tapi kalau
yang dihadapi orang tua yang toksik tadi, apalagi tahu kadang orang tuanya minta uang bukan untuk kebaikan, justru malah menciptakan kemafsadatan. Ada, Bu? Ada. Makanya, lagi-lagi dalam hukum fikih, maqasid syariahnya adalah kemaslahatan. Berikan kepada orang tuamu uang, berikan uang kepada anakmu selagi itu maslahat. Kalau hutang, tetap hutang. Harus dibayar. Saya sama anak saya, untuk mendidik anak-anak mandiri secara finansial, mereka harus tahu mana uang mereka, berapa uang mereka, bagaimana mengelola uang mereka. Lebih dari itu minta saya dari awal udah kesepakatan. Kalau itu kebutuhan, lebih dari yang kamu mampu boleh minta. Tapi kalau itu keinginan harus berusaha sendiri. Nabung dewe baru silahkan. Beli apa saja dari tabungan. Kalau ternyata punya keinginan, kok kurang dikit gitu, pinjem dulu sama orang tua, pinjem ke saya, gak apa-apa, tapi tetap hutang harus dibayar. Jadi terbiasa anak-anak saya sampai sekarang tuh bertanggung jawab atas apapun keputusan hidupnya dan mempertimbangkan. Gak usah saya tagih itu karena sudah terbiasa. Mah, aku pinjem duit ya 100.000, nanti aku kembaliin. Itu biasa. Dan tanpa saya tagih, mah, udah aku transfer. Dan saya, padahal kadang lupa, tapi mereka tetap bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Demikian juga saya juga begitu memperlakukan anak-anak. Itu apa? Bagi saya ini mendidik anak saya untuk mandiri ke depan. Harus menjadi orang mukmin Allahus Samad yang bergantung penuh pada Allah dengan usahanya. Jangan jadi anak bergantung sama orang tua. Maka saya pun mengajari, saya sebagai orang tua tidak akan mau bergantung kepada anak saya. Jadi anak saya itu, saya punya buku ibu-ibu. Anak saya punya catatan, catat sendiri. Ma, aku transfer 1 juta. Ya, catat, nabung itu. Nanti tahu-tahu, ma, aku ambil duit buat beli HP. Waduh, ngetokno wis sakmene kae, enggak terasa mereka nabung. Jadi tabungan saya itu bukan uang saya. Ya campur aja tabungan, rekeningnya sama, tapi mereka punya catatan sendiri. Nyatat sendiri, begitu ngambil ya dicatat sendiri, masuk dicatat sendiri, sehingga alhamdulillah sampai hari ini mereka jadi orang-orang yang selalu bertanggung jawab secara finansial. Bukan hanya finansial, saya ngajarin dari kecil kepada anak-anak saya untuk bertanggung jawab atas apapun keputusannya. Itu. Ya. Nah, anak-anak yang solehah pasti mereka dengan kalau sudah terbiasa seperti itu. Mohon maaf, saya contohkan HP saya ini ibu-ibu. Saya itu kan apapun itu berbasis kebutuhan ya, dan anak-anak saya didik seperti itu. Walaupun kadang saya merasa gagal karena mereka kadang berbasis keinginan. HP saya bagi mereka, HP-nya udah jadul, yang penting kan manfaat. Mereka itu punya inisiatif urunan berempat ulang tahun saya ini, ngado ini. Mama itu udah gak pantas pakai HP gitu. Mama itu kebutuhannya tinggi, beli ini dikado sama anak saya. Gak tahu harganya, ini sudah mereka udah 5 tahun yang lalu. Ma, waktunya ganti, enggak, masih bisa dipakai. Kalau saya kan gitu. Mereka yang punya inisiatif. Kadang saya bawa kamera, itu juga anak-anak itu yang inisiatif, beli dan seterusnya, melihat kebutuhan mamanya, orang tuanya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan Ibu. Ya. Ya. Biar dengar yang lain pakai mic. Assalamualaikum. Ini kaitannya dengan Ya. Ada seorang yang berhutang, masuk sekolah, hanya sama sekolah ini tidak ada. Nah, pada suatu Teman sekolahnya. pada suatu masa, anak yang dihutang itu pergi ke luar kota. Dalam nggak ada kontak. Ya, hilang kontak.
terus di suatu hari ketemu kembali dan yang punya utang itu menanyakan lupa utang, tapi dia tahu saya punya utang. Dia menanyakan utang, kan cuma lupa berapa ya? Saya belum lupa, nggak punya lupa. Mungkin yang bisa itu sudah ikhlaskan. Kalau sudah diikhlaskan halal. Yang penting harus dipastikan halal. Tanya, beneran ikhlas? Atau ikhlasnya mergo sungkan nagih enggak akeh? Kalau lebih baik kalau saya kasih aja Bu, orang nggak banyak kok daripada kita. Karena ikhlas itu ada di hati ya. Kadang orang itu kayak saya tadi, sebenarnya uang segitu berat bagi saya untuk melepas. Tapi daripada masalah, kasihan juga akhirnya ya udah nggak nagih. Tapi seandainya dikasih, dibayar juga seneng kok. Iya kan? Iya, kalau saya lebih baik udah gini ya, saya kasih segini, gimana ikhlas? Ya, kalau sudah ikhlas, udah lebih baik gitu. Kalau saya prinsipnya lebih baik ngelebihi daripada kurang. Supaya apa? Supaya saya nggak kekatutan barang orang. Lebih baik ngasih ngatuti. Kalau kita ngelebihin, ngatutin itu kan jadi sedekah kita. Tapi kalau kita yang kurang, kan jadi tanggungan, tetap ada hisabannya ya. Kalaupun halal ada hisabannya, apalagi kalau haram akan ada azabnya. Ya, gimana kalau udah punya hutang, kemudian yang dihutangin pergi nggak tahu kemana? Bu, sekarang zaman canggih, cari insya Allah pasti ketemu kok. Daripada nanti kita di akhirat sudah nggak ada HP, nggak ada Facebook, nggak ada IG, nggak ada telepon. Dan kalau kita sekarang paling wong sak donya sang zaman kita aja yang ya nyarinya. Besok kalau di akhirat kita nyari wis manusia kumpul mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dan kita nggak tahu apakah di surga ataukah di neraka. Kalau sekarang kan maling sak bumi dong. Dan kita bisa dihubungkan oleh sosial media. Cari sampai ketemu. Iya. Oh nggak mau. Oh ya, berarti sudah benar-benar ikhlas. Ya, kalau sudah benar-benar ikhlas, halalan thayyiban. Oke, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi kita belum menghalalkan, tagih terus. Jangan capek untuk menagih, kasihan kalau orang itu sampai wafat membawa barang haram. Niati untuk menyelamatkan dia dari akhiratnya. Ya, selagi kita belum ikhlas, tagihlah dengan cara baik-baik. Kalau capek nagih, istirahat dulu. Nanti kalau nggak capeknya hilang, tagih lagi dengan cara. Tapi kadang yang ditagih lebih galak daripada yang dihutangin. Nggak ada batasannya. Selagi kita belum ikhlas, tagihlah. Tapi kalau kita sedang ikhlas, ya jadi sedekah. Selama orang itu belum membayar hutangnya, sebenarnya dalam hadis Nabi disebutkan kita seperti bersedekah sebanyak uang atau barang yang kita hutangkan. Kita akan terus mendapat pahalanya. Nah, untuk menyelamatkan orang itu supaya tidak menjadi tagihan akhirat, kasihan, jangan lelah untuk mengingatkan selagi kita belum bisa mengikhlaskan. Kalau sudah bisa mengikhlaskan, ya wis lah. Mudah-mudahan benar-benar ikhlas dan jadi amal kita. Mudah-mudahan menjadi pengampun dosa kita, penyelamat kita ke depannya. Nggak ada batasan, Bu. Iya, sama-sama. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu misalnya
satu keluarga suami istri dengan dua anak. Suaminya meninggal. Hartanya itu bagaimana cara membahas? Anaknya laki atau perempuan? Satu perempuan. Oke, nanti. Oke. Itu nanti akan kita bahas minggu depan berapanya ya. Ya. Terus yang kedua yaitu harta peninggalan suami itu apakah istri masih dapat? Istri tetap dapat. Termasuk ahli waris adalah karena hubungan pernikahan dan hubungan darah. Warisan itu ada karena hubungan pernikahan dan hubungan darah. Hubungan pernikahan suami istri saja. Saudara ipar dan seterusnya bukan ahli waris. Hubungan darah, anak ke bawah, cucu dan seterusnya, atau bapak ke atas. Cuma kalau sudah ada anak laki-laki, maka yang lain hanya istri atau suami yang bisa mendapatkan warisan. Saudara, bapak, mbah, cucu terhalang tidak mendapat warisan. Berapanya ini nanti kita bahas panjang ya Bu ya. Oke. Oke, berikutnya. Ya, silakan. Misalnya tadi ada batasnya dengan kita. Terus kalau saya mengajarnya kalau ada teman itu sebenarnya kita tadi ada besar atau tiga. Terus dia bukan itu haji ya, tidak istimewa juga, tidak tahu kembalikan. Jadi ini tadi baca. Ya berarti kan belum ikhlas ya Bu ya. Ya gak apa-apa ditagih di akhirat kalau memang yang ditagih itu gak mau bayar, capek, bikin lelah, bikin kesel. Yang jadi masalah nanti malah jadi konflik, memilih aman, diam, tapi diserahkan kepada Allah. Gitu aja. Ditagih di akhirat itu maksudnya minta pertanggungjawaban kepada Allah kan? Ya gak apa-apa. Yang berdosa yang punya hutang nggak bayar. Ntar yang terakhir. Iya. Ada tujuan dana dari pemerintah melalui bank nanti kita Iya. jadi kekalahan. Waktu itu dikelola oleh koperasi. Iya. Terus saat itu waktu itu ada kekalahan itu, itu, tapi koperasinya kan sudah dibuat itu gimana ya? Tergantung akadnya dulu seperti apa. Kalau itu kan namanya kerjasama. Dari pemerintah dulu akadnya bantuan, bentuk bantuannya seperti apa. Saya yakin itu ada perjanjian hitam di atas putih hak dan kewajibannya Bu. Coba dipelajari lagi. Ya, lagi-lagi ibu-ibu, masalah muamalah hubungan manusia termasuk hutang piutang, jual beli, gadean dan seterusnya. Halal tidaknya itu bergantung pada antarodin, saling ridho. Tidak boleh ada yang bersenang-senang di atas penderitaan. Nggak boleh ada yang dirugikan. Nah, makanya kalau dalam hutang piutang, apalagi itu dengan pemerintah atau bank atau apapun, mesti ada perjanjiannya. Kembali kepada perjanjian aja, dipelajari lagi seperti apa, penuhi kewajibannya dan boleh mengambil haknya. Karena dalam kerjasama seperti itu, dalam fikih sendiri ada istilah musyarakah, ada istilah muqaradah dan seterusnya. Itu tergantung perjanjiannya seperti apa. Hasilnya nanti seperti apa, kalau rugi bagaimana, itu pasti ada itu, Ibu. Dipelajari lagi itu. Terus ada dari salah satu anggota
mengambil. Ya. Dan uang itu mau dikembalikan atau ya atau mau Ya, kalau memang itu uang bank ya dikembalikan ke bank. Apa itu misalkan kepada bukan bisa digunakan? Apa kita harus langsung bayar? Ya, cari yang paling maslahat ya Bu. Apakah kalau kita lewat teman kita tadi orangnya amanah apa enggak? Kalau tidak amanah langsung kembalikan kepada yang berhak. Prinsipnya kembalikan kepada pemilik uang itu. Sumber uangnya di mana? Kembalikan kepada sumber uang. Kalau memang harus ada prosedur yang harus dilalui, ikuti saja prosedurnya. Kalau memang lewat bank, banknya bank mana? Tanya kepada bank tersebut, saya punya hutang sekian tahun sekian, gimana cara pengembaliannya? Siapa tahu ternyata kadang bank, oh sudah dilunasin. Ya, kadang ada kan yang kayak gitu. Kalau sudah dilunasin ya sudah, berarti kita sudah bebas hutang. Iya. Kadang kan ada ya bank yang bunga berbunga. Ada juga yang kasih dispensasi karena saking banyaknya nggak bisa bayar. Yang semula tetangga saya itu harus melunasin 60 juta, ternyata sama bank hanya diminta cuma 20 juta. Yang selebihnya sudah dibebaskan. Nah, yang penting sudah ada kesepakatan. Halal sama halal itu tergantung sama-sama ridho, pihak banknya ridho, pihak yang berhutang juga ridho. Nah, makanya sebelum hutang ke bank, ibu-ibu pastikan itu halal. Saya nggak bisa menjamin yang tulisan bank syariah pasti halal, bank konvensional pasti haram. Saya nggak bisa jamin gitu. Karena halal-haramnya itu tergantung dampaknya juga, akadnya seperti apa, latar belakangnya, makanya harus dipelajari benar itu. Kalau berat bagi ibu-ibu, ibu-ibu merasa dirugikan, maka jadi haram. Tapi kalau gak apa-apa wis nambah 50 juta jual beli, uang aku tak gawe duit ini lo dapat Pak batinnya lebih dari 50 juta, sama-sama diuntungkan. Bang untung, saya juga untung, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, sama-sama diuntungkan, gak ada yang dirugikan, ya jadi halal. Gitu ya. Bank syariah tapi gak kuat bayar, terus banknya tetap minta, masa gak kuat tetap kudu bayar, ya itu ya jadi haram kayak gitu. Nah yang jadi masalah kok gak kuat lapo kok utang, ya itu juga masalah. Terus akadnya dulu seperti apa kok tanda tangan, nah itu makanya bank kadang sebelum meng-ACC kan dilihat dulu kemampuan orangnya, disurvei dulu kan ya. Ya baik Ibu. Ya. Silahkan biar dengar. Ya. Iya, kalau anak nggak ada maka ke bawah lagi cucunya. Kalau anak cucu nggak ada, cicitnya kok ada. Kalau ke bawah sudah nggak ada, berarti ke atas kalau ada. Kalau ke atas nggak ada, ke samping, ke saudara gitu. Jadi yang pertama ke bawah dulu, anak, cucu dan seterusnya kalau ada. Tapi kalau sudah di generasi pertama masih ada, generasi kedua bukan ahli waris lagi. Kecuali kalau perempuan ya. Ini soal waris detailnya kita bahas minggu depan aja karena ini udah jam 9 kurang 10. Ya. Ya, boleh. Ini bagaimana hukumnya misalnya kita itu uang di masjid itu kita niatnya untuk membayar hutang seorang yang berhalangan berkomunikasi dengan kita, jadi ada kesulitan untuk menjumpai beliau juga, terus ditanyakan untuk membayar hutang sama beliau. Gimana? Hutangnya ke masjid bukan? Bukan, ke orangnya.
Ya, uang itu, barang itu harus dikembalikan kepada pemilik haknya. Jadi kalau saya hutang ke Bu Siti, maka hutang saya ya harus saya bayarnya ke Bu Siti, bukan ke masjid. Gimana kalau Bu Siti kita cari nggak ada, cari sampai ketemu. Kalau Bu Sitinya ternyata ketemu sudah meninggal, berarti hartanya Bu Siti yang kita hutang jadi milik siapa? Ahli waris, kita kasih ke ahli warisnya. Gak bisa kita alihkan ke masjid. Masjid gak punya hak untuk menerima pembayaran hutang kita. Ya. Jadi gimana yang ke masjid? Ya sedekah ke masjid, bukan bayar hutang. Kalau hutangnya ke Bu Siti ya harus dibayar ke Bu Siti. Bu Siti meninggal, dibayarnya ke ahli warisnya Bu Siti. Nggak bisa dialihkan ke tempat lain. Ya dicari aja Bu, dicari sampai ketemu. Insya Allah akan ketemu Bu. Kalau kita punya niat pasti ketemu. Kita punya tekad pasti ketemu. Cari terus informasi. Apalagi sekarang kan dunia digital ya. Orang saya dengan orang yang sama sekali nggak kenal. Saya itu pernah mobil saya diserempet sepeda motor tengah jalan, terus dia nggak mau minta maaf, nonyor aja. Saya pepet, kamu tahu nggak kamu salah? Iya Bu, maaf karena saya keburu-buru. Sudah saya maafkan, saya minta alamatmu di mana? SIM-mu aku minta. Saya minta SIM-nya ibu-ibu. Nggak ada SIM, waduh KTP aja. Saya bukan masalah saya diserempet, tapi ini anak muda yang perlu belajar kalau membuat kesalahan tuh yo minta maaf gitu aja loh. Saya ingin mendidik itu aja sebenarnya. Saya juga nggak ada kepikiran dia harus mengganti atau apa. Ini anak muda yang perlu saya didik, kalau salah minta maaf lah. Udah neraba, cedar, ngacir aja. Nah akhirnya saya pepet, saya minta SIM-nya. Gak kenal orang mana, kamu catat nomor HP-ku, nanti hubungin saya, kamu ambil KTP-mu. Ternyata mungkin dia takut ya, sehingga nyatet nomor HP itu nggak benar. Sampai berhari-hari kok anak ini nggak ngubungin. Akhirnya saya sendiri yang bingung. Terus KTP-nya mau aku kasih kemana? Ini jadi tagihan akhirat ini kalau nggak saya kembalikan. Saya mau ngembalikan juga nggak tahu di mana. Akhirnya apa? Zaman teknologi canggih, saya bikin aja pengumuman di sosial media. Ternyata bisa ketemu kok. Orangnya datang ke saya dengan bantuan orang. Oh alamat ini. Akhirnya bisa sampai. Insya Allah Bu akan ketemu. Bahkan kadang saya ketemu orang yang tanpa diduga, ya Allah ini yang aku cari. Begitu sudah nyari sampai capek, sampai lelah, karena kita mau usaha ya, Allah memberikan jalan di detik-detik terakhir. Insya Allah akan ketemu. Percayalah, Allah akan membantu selagi kita mau berusaha. Betul. Angkot. Iya nggak apa-apa. Cari aja Bu, daripada kita tagihan akhirat ya. Nah, ya udah diniatkan tadi yang ke masjid, niatkan sedekah. Mudah-mudahan orang itu menghalalkan. Insya Allah halal kok, tapi akan lebih baik, lebih aman, nyaman, warok itu dengan meminta halalnya. Iya satu lagi. Hibah. Ya. Kalau hibah itu pemberian kita yang tidak terikat apapun, siapapun, mau dipakai apapun, terserah kepada orang yang diberi. Misalnya saya punya uang 1.000, Bu, ini aku kasih sedekah. Aku punya tanah nih, aku kasih
hibah kepada anakku, nah iki aku kasih tanah, mau dipakai rumah, nggak diikat apapun, jadi hibah. Tapi kalau wakaf itu terikat. Kalau wakaf itu terikat dengan keperuntukannya, nggak bisa dipindahkan, nggak bisa dialihkan kepada niatan dari orang yang ngasih. Jadi penerima itu harus benar-benar ngerti banget dan melaksanakan dan amanah dan sesuai dengan apa yang diharapkan kepada pemberi. Misal tanah ini aku wakafkan untuk masjid, ya hanya bisa untuk masjid. Dipakai musola nggak boleh, dipakai Islamic Center yang mungkin lebih manfaat misalnya, ya nggak bisa karena wakafnya hanya untuk masjid. Kalau wakaf ya terserah kita. Yang tidak boleh lebih dari sepertiga itu kan wasiat. Kalau wasiat itu harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal yang dipesankan untuk tertentu, tujuan tertentu, diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan keinginan. Kalau wakaf itu ya udah nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diotak-otak lagi. Makanya kadang kan ada kotak di masjid, ada kotak amal. Nah, kotak amal akan lebih maslahat kalau lebih aman kalau itu jelas. Kayak di Masjid Jami ini untuk misalnya kotak amal yatim, berarti digunakan untuk anak yatim. Kotak amal pengelolaan masjid, karena pengelolaan masjid itu macam-macam, jadi bisa digunakan apapun untuk yang penting kepentingan masjid. Tapi kalau yang namanya wakaf, sandal saja tak wakafkan buat masjid misalnya, maka nggak boleh dipakai kecuali untuk kepentingan masjid sendal itu. Masa wis welek pedot tak dandanane wis tak gawe timbangane ndek kene nggak kepake. Orang itu diperuntukkan masjid ya harus untuk masjid. Kalau mau yang fleksibel jangan pakai wakaf, pakai hibah saja gitu. Ya, begitu. Ya, silakan Bu. Dari tadi yang terakhir. Apa? Mengembalikan mencari siapa orangnya. Kalau yang pertama juga tadi kan membagikan diri. Iya. Terus yang kedua itu atas nama individu. Iya. Sampai mencari artinya solusinya dilakukan atas nama yang individu tersebut. Bisa nih? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Harus dicari sampai. Betul. Terus ada teman yang kasusnya seperti yang ini juga tuh. Diproses akhirnya sampai pada detik itu biasanya. Apakah itu sudah tidak bisa dipakai kemana untuk membersihkan diri supaya? Ya, Bu, pastikan dulu bahwa itu kan lembaga kan. Koperasinya udah bubar. Koperasi kan dapat dari mana dia? Bisa diusut dari bank. Bank mana? Tanyakan ke banknya. Kalau memang kasus itu sudah ditutup, berarti sudah selesai oleh bank. Ya. Selama itu harus dikelirkan. Yang itu dan tidak saja harus dicari sampai. Ya. Daripada nanti di akhirat nyarinya mending sekarang gitu. Jadi ada kasusnya ini atas nama si A misalnya. Kalau sudah meninggal baru boleh misalnya. Kalau meninggal ahli warisnya. Tidak boleh. Iya. Makanya hati-hati Bu, ojo utang. Kalau utang terpaksa monggo, tapi segeralah dibayarkan. Ya, apalagi kita tuh suka kadang mandak mek sak mono ae gitu loh ya. Yang kecil-kecil tuh biasanya suka lupa. Lebih baik ngatuti daripada katutan. Monggo,
Silahkan. Terima kasih Bapak. Oke. Terakhir Semoga. sebenarnya sudah ada pertanyaan, cuma yang saya alami juga orang tua saya sudah meninggal dan pernah bilang, Dok, Bapak tak punya utang yang lain-lain, Bapak hanya punya utang 200.000. Tapi waktu itu masih dalam keadaan sehat walafiat. Jadi anaknya tenang-tenang saja termasuk saya. Kemudian ketika Bapak sudah meninggal, anak-anaknya tadi mencari orang yang dihutangi. Ternyata yang dihutangi bukan yang meninggal. Ahli warisnya tidak mau menerima karena tidak tahu berapa uang yang diminta tadi. Akhirnya uang tersebut disedekahkan ke masjid. Apakah yang punya hutang tadi sudah termasuk? Ya. Oke, jadi gini, sebenarnya kan jadi hak ahli waris ya, tapi ahli waris kan nggak mau menerima, tinggal akad saja Bu. Baiklah kalau memang tidak mau menerima, seandainya benar ini Bapak saya masih punya hutang, mohon dihalalkan ya. Udah selesai. Mohon dihalalkan ya. Oh iya sudah halal, udah selesai Bu. Gampang kan? Jadi nggak harus ngeluarin ke masjid lagi juga. Ya, baik. Oh masih ada lagi. Ya, terakhir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada sebenarnya ada seseorang yaitu suka banyak kandungan ya, dan itu film ya. Kalau seandainya dia itu meninggal, otomatis kan anaknya atau mungkin istrinya itu harus berkewajiban atau membayar hutang. Kewajiban moral, bukan kewajiban syariat. Yang saya maksud itu kalau kita tidak tahu mana aja dia itu punya hutang, itu gimana? Soalnya mungkin kalau kita tidak, dia tuh kayak tanya maksudnya, jadi memang pemilihannya nggak tanya, tapi kan namanya kita juga hutang ya. Seperti apa tindakan Keluarga. Oke. Kalau yang biasa dilakukan, ahli waris membuat pengumuman, Bapak Ibu mohon kalau ada hutang dari almarhum, almarhumah, hubungi saya. Umumkan saja. Ya. Tidak mau datang, tidak mau menagih, ya maka menjadi tanggung jawab orang yang punya hutang. Enggak, sebenarnya keluarga tidak wajib membayar hutang orang yang berhutang. Yang wajib bayar hutang adalah orang yang berhutang itu sendiri. Kalau keluarga pingin ngelunasi, itu bukan kewajiban, tapi tanggung jawab moral saja, membantu orang yang berhutang supaya selamat di akhiratnya. Kemudian membangun hubungan dengan orang yang dipinjemin, dihutangin, supaya hubungan tetap baik. Jadi amal soleh ahli warisnya. Sebisanya saja. Nah, terus dosanya ya dosa, setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang hutang tadi orang remehin, yang dosa ya yang remehin. Kita hanya bisa membantu, menyelamatkan, mensyafaati orang yang sudah berhutang supaya selamat dari dosa hutangnya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Terakhir, kalau nanya berapa bagian ini, berapa bagian ini, itu ilmu khusus faraid nanti minggu depan kalau mau, tapi pusing pasti. Hitung-hitungan belajar matematika.
Nanti Ibu kasusnya ahli warisnya siapa, berapa orang, siapa saja disampaikan di Bu Ana ya, biar di WA atau langsung WA ke saya. Nanti kita jawab pada pertemuan berikutnya. Semoga diberi Allah ilmu manfaat dan barokah. Semoga Allah memberi kekuatan kita untuk senantiasa berjalan di dalam hidayahnya. Atas kurang lebihnya mohon maaf jika salah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.